My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menunjukkan kalian cara membuat itak paul-paul, makanan khas dari Mandailing. Adapun bahan yang harus disiapkan gula merah, lalu kalian harus ada kelapa parut, ada tepung beras, jangan lupa sediakan garam, lalu gula merah yang diiris-iris tipis sehingga memudahkan untuk leleh. Nah, setelah itu kalian jangan lupa untuk kukus terlebih dahulu tepung beras yang sudah kalian sediakan. Kukus selama sekitar 10 menit sampai dengan 20 menit. Nah, setelah dikukus, satukan semua bahan yang sudah disediakan seperti tepung beras yang sudah dikukus. Lalu, masukkan parutan dari kelapa yang sudah disediakan. Nah, untuk kelapanya sebenarnya lebih baik ditongseng sebentar terlebih dahulu, namun jika tidak sempat tidak apa-apa. Setelah itu masukkan parutan dari gula merah. Nah, untuk gula merah ini sesuai dengan selera teman-teman ya. Boleh lebih banyak, boleh lebih dikit. Karena semakin manis itak paul-paul semakin enak. Nah, setelah itu masukkan gula pasir sesuai dengan selera kalian. Dan juga jangan lupa tambahkan garam untuk menetralisir rasa manisnya. Nah, guna garam di sini adalah sebagai pengasin dan juga sebagai penggurih dari itak paul-paul sehingga rasanya itu balance. Nah, setelah itu jangan lupa cuci tangan kalian dan juga satukan semua bahan-bahan tersebut. Jangan lupa untuk mengaduknya hingga rata sehingga tidak ada gumpalan dari tepung ataupun dari kelapa yang akan menggumpal sehingga membuat itak paul-paul tidak matang merata nantinya. Nah, selagi menunggu aku jelasin dari makanan itak paul-paul ya teman-teman. Nah, itak paul-paul adalah kue tradisional Indonesia yang berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, salah satunya Kabupaten Mandailing Natal. Nah, dalam tradisi masyarakat Mandailing, panganan ini akan selalu dihadirkan pada momen-momen penting, misalnya pada saat menjamu tetangga yang datang bersilaturahmi, ataupun saat menjalankan ritus memasuki rumah baru, dan juga saat ada acara kelahiran anak. Nah, akan tetapi seiring perputaran waktu dan perubahan pada masyarakat Mandailing, panganan ini mulai hilang dan semakin susah untuk ditemukan di pasaran. Keberadaan itak paul-paul sebagai salah satu budaya Indonesia sudah langka. Statusnya kini terancam punah. Oleh karena itu, pada 2018 pemerintah melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI berusaha melestarikannya dengan cara menetapkan itak paul-paul sebagai warisan budaya tak benda Indonesia asal Sumatera Utara. Nah, itak paul-paul ini berarti kue tradisional yang berbahan dasar tepung teman-teman. Sementara paul bermakna kepal, seperti bentuknya. Jika keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itak paul-paul memiliki arti sebagai panganan atau kue yang dikepal. Hal ini dikarenakan itak paul-paul dibuat dengan cara dikepal seperti yang saya tunjukkan di video. Ciri khas dari kue ini terletak pada bentuknya yang menyerupai bekas jemari kepalan tangan orang dewasa. Nah, teman-teman, dalam proses pembuatan jangan lupa ya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah prosesi bentuk, jangan lupa kukus itak paul-paul selama 20 menit. Setelah dikukus, hidangkan bersama dengan teh manis panas ataupun dengan kopi panas di saat cuaca dingin. Selamat menikmati. Nah, teman-teman, berbeda dengan itak paul-paul yang rasanya manis, ada makanan dari khas Mandailing juga yang terasa sangat pahit, yaitu adalah pakat dari Mandailing. Nah, pakat adalah makanan tradisional khas Mandailing, Sumatera Utara. Sementara pakat itu sendiri merupakan pucuk rotan muda yang dibakar yang bernilai ekonomi tinggi yang dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai bahan baku kerajinan dan sumber pangan lokal. Dahulu kala, ketika masa kolonial Belanda di Indonesia, masyarakat adat bekerja membuat jalan dan jembatan. Saat itu, makanan sulit diperoleh. Untuk menghilangkan lapar, pemuda adat masuk ke dalam hutan mencari apa saja yang bisa dimakan. Mereka menemukan sejumlah tumbuhan yang di bagian bawah keras, tetapi di pucuk terasa lembut. Mereka memotong bagian ujung dikupas, kemudian daging bagian dalam diambil. Ada hal yang spesial dari pucuk rotan. Mereka yang membangun jembatan merasa kalau konsumsi pucuk rotan tak merasa lelah walaupun bekerja keras. Pemuda adat yang membangun jembatan dan jalan kemudian beri sebutan pakat untuk pucuk rotan cemilan mereka. Sejak saat itu, perlahan pucuk rotan ini mulai digandrungi berbagai kalangan dan tersebar dari satu mulut ke mulut yang lain. Sampailah makanan khas Mandailing, pakat yang terasa pahit tetapi sangat-sangat enak.